Selamat pagi, selamat siang, selamat petang kepada mahasiswa semuanya atau semuanya yang sedang menyaksikan pelatihan ini. Pelatihan kali ini judulnya saya beri judul adalah Digital Mindset sebagai kunci sukses navigasi pada era disrupsi dan transformasi digital. Kenapa penting? Karena digital mindset pada hari saat ini merupakan suatu keniscayaan atau suatu kewajiban bagi seluruh insan yang mau bekerja dalam suatu perusahaan, ya, dalam suatu industri, bagaimana mereka menempatkan dirinya untuk menjadi dan memberikan dirinya suatu kompetensi atau kemampuan berpikir digital. Tidak hanya berpikir digital, tapi juga memiliki mindset, atau artinya eh, eh, pola berpikir atau pola bertindak yang mendasari pada teknologi digital di belakangnya. Ini penting karena sekarang ini ya di tahun 2023 mulainya sampai 2025 saat ini, tahun ini, contohnya adalah di penerimaan karyawan BUMN di Indonesia, salah satu tes yang dilakukan atau salah satu ujian yang dilakukan adalah dengan melakukan tes atau uji digital mindset, ya, bagaimana sikap atau perilaku mereka terhadap suatu situasi atau suatu kejadian atau keadaan yang meminta mereka berpikir atau bertindak dengan mendasarkan pada teknologi digital. Mari kita kupas satu-satu apa saja yang menjadi komponen dan apa yang menjadi dasar-dasar dari pemikiran atau pola tindakan atau pola pikir digital tersebut atau kita sebut secara umum sebagai digital mindset, ya. Jadi digital mindset bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi. Kita tahu semua, mungkin kita semua bisa atau pandai atau sudah terbiasa menggunakan teknologi. Misalnya kita sudah terbiasa mengoperasikan komputer, kita biasa mengoperasikan atau memegang atau melakukan banyak hal dengan aplikasi di atas smartphone, atau kita biasa misalnya kalau lebih tinggi lagi mengoperasikan atau bekerja dalam lingkungan cloud computing. Kita bisa melakukan berlangganan instance, berlangganan storage, dan sebagainya. Jadi sebetulnya manusia modern, terutama sejak era internet, sudah berkembang di tahun 2020 2000-an ke atas, ya, itu kita sudah terbiasa menggunakan teknologi digital. Tapi bukan sekedar itu, ya, bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi. Digital mindset itu merupakan rangkaian sikap dan perilaku yang memungkinkan individu dan organisasi itu melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Dan itu merupakan pola pikir. Pola pikir itu merupakan suatu hal yang terjadi karena kesadaran dan karena kebiasaan, ya. Pola pikir. Contoh pola pikir misalnya kalau Anda dulu mengendarai sepeda misalnya, ya, atau belajar mengendarai sepeda, ya, pertama mungkin Anda akan waktu belajar sepeda waktu apa namanya, waktu masih muda, ya, masih kecil itu mungkin Anda jatuh dulu, kemudian Anda belajar menyeimbangkan badan, tapi begitu Anda dapat pola pikir di otaknya, Anda terbiasa mengendarai sepeda tanpa Anda perlu berpikir menyeimbangkan badan dan sebagainya. Menyetir kendaraan juga seperti itu. Kalau Anda terbiasa sudah belajar menyetir, Anda biasa mengendarai kendaraan, Anda tidak perlu lagi secara otomatis badan dan otak kita menyesuaikan bagaimana Anda bisa mengendarai kendaraan, perhatikan dashboard, kecepatan, bahan bakar, apa namanya, mengoperasikan pedal gas, pedal rem, dan seterusnya itu Anda pola pikir itu sudah terbentuk karena memang sudah terbiasa. Jadi prioritas dari pola pikir yang kita inginkan dari digital mindset itu adalah pemanfaatan data, algoritma, dan teknologi. Untuk apa? Untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan inovatif. Ingat bahwa tujuan dari transformasi digital itu sendiri adalah menciptakan bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan keuntungan beneficial, terutama ekonomi dari sebuah industri atau bisnis, ya. Nah, itu definisinya. Jadi ini adalah suatu pola pikir.
bagaimana membentuk pola pikir itu kita lihat aspek-aspek berikutnya. Ya, kembali, digital mindset bukan kemampuan menggunakan teknologi teknologi canggih, ini lebih tajam lagi. Dia pola pikir itu terdiri dari sikap, perilaku, dan keyakinan. Ya, bagaimana menggunakan data, algoritma, dan mungkin sekarang ini eranya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya, itu juga merupakan peluang-peluang yang memungkinkan pola pikir ini berkembang. Tidak melulu hanya suatu kompetensi, dan juga ini bukan suatu skill, ya, tapi dia juga dengan adanya teknologi yang makin berkembang, dia melihat adanya kemungkinan-kemungkinan atau apa namanya peluang-peluang baru dalam meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas hidup, atau bahkan meningkatkan kemampuan bersaing dari perusahaan atau industri itu sendiri. Ya. Banyak perusahaan atau banyak industri itu lupa, kalau saya bilang lupa itu tidak semua ya, tapi kebanyakan mereka itu melihat bahwa terpaku pada memberikan yang namanya pelatihan atau meningkatnya yang namanya kemampuan dasar, hard skill ya. Bagaimana mengoperasikan komputer, bagaimana mengoperasikan suatu aplikasi, bagaimana membuat database, membuat tabel, dan sebagainya. Jadi pada pelatihan teknis, misalnya di sini coding ya, kemampuan coding software. Tapi kalau kita lihat bahwa kemampuan dan diperlukan dalam suatu korporat, itu ibaratnya seperti puncak gunung es ya. Mungkin kita memberikan pelatihan-pelatihan yang terlihat di sini ya, terlihat itu 10%, gunung es itu kan sebagian besar ada di bawah air ya. Ya, jadi keterampilan teknis menggunakan alat itu tidak boleh melupakan yang namanya pelatihan-pelatihan atau kemampuan meningkatkan sikap adaptif, eh, curiosity atau keingintahuan, keberanian bereksperimen, kolaborasi lintas fungsi. Nah, itu juga perlu diberikan supaya tidak terjadi yang namanya kekecewaan, ya. Tidak terjadi namanya kegagalan. Kita inginnya mendapatkan yang namanya dedikasi, kerja keras, dan kebiasaan yang baik. Nah, ini pola pikir ini adalah sebetulnya ingin meningkatkan dedikasi, hard work, dan good habits ini. Tanpa pondasi pola pikir yang kuat, alat yang apapun, secanggih apapun yang diberikan atau diajarkan itu tidak akan efektif 100%. Mungkin saja dia bekerja dengan baik, tapi artinya orang akan bertindak sebagai seperti mesin gitu, hanya menggunakan alat-alat itu, tapi tidak memahami makna atau menemukan cara baru untuk membuat kerjanya lebih efektif. Ya, jadi kita harus dalam mindset digital mindset kita harus punya konsep dasar bahwa pertama alat ya. Jadi teknologi itu alat, teknologi itu bukan tujuan. Bagaimana kita memaksimalkan teknologi itu untuk mendapatkan value add atau nilai tambah. Kemudian yang kedua adalah adaptabilitas yaitu bagaimana teknologi ini pasti berkembang terus, dia tidak berhenti pada satu titik, dia terus berkembang, dan kita harus punya kemampuan untuk merasa nyaman, karena teknologi selalu berkembang itu pasti ada ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat. Jadi kita bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang sangat cepat tersebut. Dan yang ketiga, dasar dari digital mindset menciptakan nilai. Bagaimana digitalisasi dapat memecahkan masalah nyata dan meningkatkan efisiensi. Bukan sekedar ikut-ikutan atau di sini tren ya, bahwa dia merupakan suatu alat untuk menciptakan atau memecahkan masalah ya dan juga meningkatkan efisiensi efisiensi kerja. Apa sih komponennya? Ya kalau lihat di sini komponennya adalah bagaimana meningkatkan pola pikir atau mindset itu sendiri, dan semua itu komponen itu berdasarkan pola pikir atau berdasarkan pada data, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Sebagai aspek pendukungnya itu kita perlu yang namanya pengetahuan tentang kognitif atau pengetahuan tentang teknologi terkini, kemampuan analitis. Jelas kita harus tahu bagaimana teknologi itu bekerja, cara kerjanya gimana, bagaimana mengoperasikannya, itu adalah aspek kognitifnya. Tapi kita juga harus ditunjang pada aspek perilaku, kebiasaan menggunakan alat digital untuk kolaborasi dan produktivitas sehari-hari harus juga ditingkatkan. Dan kita perlu meningkatkan yang namanya keyakinan diri atau tingkat konfidensial kita atau tingkat keyakinan diri kita, kepercayaan diri kita bahwa teknologi teknologi baru yang ada itu bukan untuk penghalang atau menjadi
penghalang atau faktor penghambat dari kita bekerja, justru dia itu harus kita adaptasi untuk menjadi faktor untuk menghadapi atau menanggulangi kegagalan yang mungkin ada. Kegagalan potensi pasti ada, tapi bagaimana mengecilkan risiko itu. Ya. Nah, kita lihat dari satu persatu dari komponennya ya, grow mindset, data driven, dan kolaborasi secara singkat. Ya, bahwa pertama kita harus punya pola pikir atau mindset yang sifatnya selalu berkembang, ya, dan agile. Agile itu lincah. Jadi pola pikir kita harus berpikir pasti ada perkembangan dan juga kita harus lincah. Bahwa kemampuan yang kita miliki itu bisa dikembangkan. Jadi manusia itu punya potensi untuk berkembang dan kemampuan untuk bergerak lincah, ya, agile ya. Jadi sebetulnya kalau beberapa riset mengatakan bahwa manusia itu ternyata baru menggunakan kapasitas otaknya sekitar di bawah 20%, mungkin ada benarnya bahwa kita punya banyak ruang untuk berkembang dan lincah. Jadi yang penting bagaimana pola pikir atau perilaku kita untuk bisa mengadaptasi dan juga melakukan perkembangan-perkembangan dari apa yang ada. Ya, kalau dibilang bahwa kita masih banyak berkembang, ternyata masih ada ruang sampai 80% untuk mengembangkan kemampuan otak kita. Contoh misalnya, tim marketing yang tidak terpaku pada satu rencana tahuan, tapi mereka melakukan eksperimen mingguan, ya, dan mengubah strategi berdasarkan respons pasar secara real time. Itu suatu contoh bagaimana pola pikir itu kelincah dan juga berkembang terus. Yang kedua, data driven. Ya, kita tahu bahwa industri atau bisnis saat ini dewasa ini sangat dikendalikan oleh data. Juga pola pikir kita harus, mindset kita harus pada berbasis pada data dan juga kita melakukan inovasi berdasarkan data. Pengambilan keputusan berdasarkan pada analisis fakta dan data, bukan sekedar mungkin zaman dulu berdasarkan kebiasaan, berdasarkan intuisi atau apa namanya kalau orang Inggris bilang gut feel ya, berdasarkan insting, asumsi. Jadi kita punya inovasi yang presisi dalam hal ini. Contohnya misalnya kita melacak perilaku konsumen, bagaimana dengan dashboard analitik kita bisa kita ingin menggunakan perilaku konsumen itu untuk menunjukkan sebuah produk baru sehingga tingkat keberhasilan tinggi dan tidak artinya tidak diterima dengan pasar dengan cepat. Kita harus misalnya dengan sosial media kita bisa melihat misalnya banyak peluang kita untuk mendapat atau menghasilkan produk yang digemari atau mungkin sangat berhasil kalau nanti dipasarkan. Yang ketiga, kolaborasi dan juga melakukan yang namanya pola pikir ini, melakukan kolaborasi atau kerjasama dan customer centric ini sudah banyak dibahas termasuk dalam roadmap dari digital transformasi, kemudian juga apa yang menjadi panduan dari beberapa panduan dari digital transformasi bahwa customer itu adalah pusat dari kegiatan kita dalam pola pikir kita, terutama dalam bisnis dan industri. Jadi memanfaatkan alat digital untuk menghilangkan sekat-sekat antar tim, menempatkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh aktivitas digital. Ya banyak contohnya, ya misalnya dulu mungkin customer service merupakan bagian atau divisi yang tidak terlalu penting, tapi sekarang bahkan sangat penting karena di situ bagian customer service itu bisa menjadi pusat dari interaksi dengan pelanggan. Bahkan sekarang Anda mungkin menemukan bahwa customer service itu sangat termodernisasi dengan teknologi digital, misalnya dengan chatbot, dengan robot, atau dengan alat penjawab atau apa namanya AI yang bisa menjawab otomatis, ya tidak sekedar chatbot tapi juga berbicara dan juga kita bisa mencari informasi yang cepat melalui misalnya dashboard atau web dengan chatbot tersebut atau dengan AI. Jadi ini merupakan salah satu contoh bagaimana kolaborasi dan customer centric itu dilaksanakan di bisnis dan industri. Lanjutkan. Ya, untuk studi kasus banyak sekali sebenarnya studi kasus yang bisa dilihat bagaimana mindset ini bisa berjalan dengan baik ya.
BUMN di Indonesia mulai saya katakan mulai 2023 sudah mulai menjalankan yang namanya tes masuk ya untuk karyawan untuk digital mindset. Itu banyak pertanyaannya di situ bisa kita cari sendiri, banyak sendiri contohnya. Tapi kita lihat studi kasus bisnis ya dalam perbankan digital misalnya bagaimana inovasi dan transformasi digital di perbankan di Indonesia itu merubah pola pikir customer-nya, pola pikir karyawannya, ya pelaku bisnisnya itu sendiri, dan juga pola pikir pelanggannya atau customer-nya. Misalnya, dulu kita mungkin lihat bahwa kalau untuk membuka rekening di bank itu butuh waktu, butuh waktu dan pengorbanan pengorbanan waktu ya. Kita jangan jarak, kita harus pergi ke bank, kita ketemu dengan orang banknya, kita membuka rekening, menyetor rekening dan seterusnya. Tapi sekarang perbankan yang konvensional itu yang kaku yang membutuhkan kehadiran fisik bisa dirubah dengan menempatkan pola pikir baru bahwa pola pikir bank itu yang mendekati customer. Jika Anda lihat banyak sekali sekarang bank itu bisa dibuka lewat dari rumah ya dengan bank-bank online atau bank itu ada di mana-mana misalnya di mall atau di banyak tempat keramaian ya. Jadi bank itu pola pikir dari bank itu adalah tempat atau fisik bank itu merujuk pada suatu fisik tertentu, ada gedung tertentu, mungkin ya, ada entitas tertentu, ada yang orangnya di dalamnya menjadi bank adalah aktivitas. Jadi kalau Anda lihat bahwa bank itu sekarang merubah pola pikir mereka bahwa tidak lagi menjadi tempat, tapi bank itu adalah aktivitas. Fokus pada customer centric dan agility. Contohnya kalau sekarang membuka rekening, beberapa bank yang ya online ya, saya sebutkan saja contohnya Bank Jago misalnya, atau Genius, ya atau Bank BRI Raya, BCA itu dengan beberapa uh, divisi online-nya itu sekarang bisa bisa membuka bank tidak perlu datang ke gedung dan bahkan ekosistem yang diperkuat yang digital yang kuat misalnya berintegrasi dengan apa namanya marketplace ya kayak Gojek, Tokopedia itu misalnya contoh namanya Bank Jago atau mungkin juga dengan mereka juga punya sendiri GoPay dan seterusnya. Di pendidikan juga terjadi eh, pola pikir yang bergerak maju ya. Misalnya kita tahu bahwa waktu di era COVID itu keluar dengan platform Merdeka Mengajar ya PMM di Kementerian Pendidikan itu saya pikir terlepas dari kontroversi yang ada sekarang itu bahwa itu merupakan sebuah sebuah perubahan atau berusaha merubah pola pikir pendidikan dari yang non digital menjadi digital ya walaupun sekarang ada beberapa kontroversi kita kesemingan hal itu bahwa tadinya bahwa jutaan guru di Indonesia sulit mengakses pelatihan berkualitas secara merata dan dalam GovTech Edu atau kasus pendidikan berbasis pada pola pikir digital itu dirancang super app yang ringan bisa diakses oleh guru untuk mendapatkan materi-materi ajar. Jadi ini merupakan demokratisasi akses pelatihan bagi guru di seluruh pelosok negeri. Jadi saya pikir platform Merdeka Mengajar yang keluar pada era COVID itu merupakan salah satu bagaimana membuat pola pikir guru yang tadinya menunggu untuk mendapatkan materi ajar, dia sekarang bisa aktif untuk mendapatkan materi ajar tersebut. Pemerintahan saat ini juga banyak berupaya merubah pola pikir ya dengan misalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang ini setiap pemerintahan daerah ya ada 540 kabupaten kota juga provinsi 34 itu mencoba adaptasi sistem pemerintahan berbasis elektronik terlepas dari teknologinya yang penting adalah pergeseran dari sikap mereka yang bergerak dari birokrasi berbasis kertas ke sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini butuh perubahan pola pikir juga, ya. Dan menggunakan data untuk kebijakan publik, ya. Smart City contohnya, misalnya Jabar Digital Service menggunakan data untuk penanganan waktu itu kasus COVID-19 dan distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran. Tujuannya layanan publik transparan, cepat dan akuntabel. Ini juga memerlukan juga pola pikir digital di uh, apa namanya para stakeholder atau para para pemegang kepentingan ya baik itu misalnya pegawai pemerintah pejabatnya
yang ujungnya memang kita pemerintah harus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ya, contoh dalam teknologi atau komponen dari sebuah smart city itu banyak sekali yang 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 harus dijalankan ya. Ini semua teknologi ya, infrastruktur teknologi.